Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan persyaratan usul SK kenaikan pangkat ke BKN. Yang pertama, pengantar dari Dinas Pendidikan khusus untuk guru. Jadi pengantar dari Dinas Pendidikan itu secara kolektif. Misalnya yang mau naik pangkat sebanyak 100 atau 200, maka pengantarnya jadi satu, yaitu kolektif. Yang kedua, pak terakhir 4 tahun asli, dan ini tidak mesti 4 tahun, ya bagi 4 tahun bagi yang memang 4 tahun baru naik pangkat. Ada juga yang 3 tahun, maka paknya berarti pak aslinya sebanyak 3. 3 tahun sudah terpenuhi angka kreditnya. Kemudian pak impasing itu jika pak awalnya masih menggunakan peraturan lama. Jadi ini pak impasing itu yang membikinkan oleh tim penilai melalui Dinas Pendidikan atau melalui tim penilai angka kredit tingkat Dinas Pendidikan. Yang keempat yaitu SK terakhir. Yang kelima SK NIP baru bagi yang punya NIP lama. Yang sudah menggunakan NIP yang baru, maka tidak ada bagi yang sudah menggunakan peraturan baru, maka tidak perlu melampirkan SK NIP baru atau perubahan dari NIP lama menjadi NIP baru. Contoh dari NIP lama itu misalnya 131 berubah menjadi tahun kelahiran, bulan kelahiran, tanggal kelahiran, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, SK pindah. Jika bagi yang pernah pindah tugas dan pada waktu pindah atau selama pindah dia belum pernah naik pangkat. Kemudian yang ketujuh adalah SK Japung atau SK Jabatan Fungsional. Ini diwajibkan kepada setiap guru yang mengalami perpindahan jabatan fungsional, misalnya dari guru pertama jadi guru muda, dan dari guru muda menjadi guru madya. Kemudian yang ke-9 itu pangkalan data dari perguruan tinggi. Ini bagi yang mengusulkan ijazah yang baru. Misalnya menambah ijazah atau kuliah S2, maka pangkalan data untuk supaya diakui ijazah yang terbarunya, ijazah S2-nya, maka diperlukan pangkalan data dari perguruan tinggi. Dan ini disahkan oleh perguruan tinggi yang Bapak Ibu menempuh pendidikan. Kemudian yang ke-10 adalah ijazah terakhir, adalah ijazah yang standar yaitu S1, K4, dan transkrip nilai. Itu ketiga-tiganya fotokopi yang disahkan. Kemudian izin belajar bagi yang usul ijazah baru. Nah, bagi yang ijazahnya tetap S1, maka tidak perlu menggunakan izin belajar. Kemudian maksudnya ijazah yang S1-nya sudah diakui sebagai SK kenaikan pangkat. Kemudian yang ke-12 adalah fotokopi karbak atau kartu pegawai. Yang ketiga fotokopi NUPTK. Yang ke-14 fotokopi NRG bagi yang sudah punya. Kemudian yang ke-15 fotokopi sertifikat diklat 3 buah untuk golongan 3.
misalnya dari golongan 3A ke 3B, 3B ke 3C, 3C ke 3D, itu sertifikatnya sebanyak 3 buah. Jika sertifikat diklat dengan jumlah JP-nya 30 JP, 30 jam, sampai dengan 80 JP, maka itu memerlukan 3 buah sertifikat. Dan untuk golongan 4, itu 4 buah. Misalnya ke 4A, ke 4B, dan ke 4C, itu memerlukan 4 buah sertifikat dengan jumlah JP-nya antara 30 sampai 80 JP. Dan untuk golongan 4D dan 4E itu menggunakan sebanyak 5 buah sertifikat dengan standar yang sama. Nah, kemudian yang ke-16, SKP 3 tahun terakhir ini disahkan oleh kepala sekolah. Kemudian 17, hasil BK guru 3 tahun, ini yang asli. Jadi asli yang dikumpul. Kemudian 18, karya tulis ilmiah, itu bagi yang sesuai persyaratan. Misalnya 3B ke 3C itu memerlukan 1 PTK, kemudian 3C ke 3D itu 2 PTK, 3D ke 4A itu juga 2 PTK. Nah, kemudian untuk yang 4A ke 4B itu 12 kredit, berarti bisa menggunakan 3 PTK atau 3 PTS bagi yang kepala sekolah, ditambah lagi dengan 1 jurnal yang ber-ISSN yang asli, ya, yang asli. Nah, kemudian dari berkas dari 18 macam tadi, itu dijilid menggunakan map Snellhecter dengan warna sebagai berikut. Untuk golongan 3E dan 4E itu menggunakan map merah dan berkas yang diperlukan 2 rangkap. Kemudian naik golongan ke 4A, ke 4B, atau ke 4C itu menggunakan map warna kuning. Dan golongan 2 dan golongan 3 itu menggunakan map hijau atau map Snellhecter dengan jumlah eksemplarnya sebanyak 2 rangkap atau 2 eksemplar. Jadi demikian Bapak Ibu, bagi yang telah mendapatkan pak terbaru, nanti dipersilakan untuk melengkapi 18 macam persyaratan untuk usul SK kenaikan pangkat ke BKN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.